Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan review artikel jurnal kami yang bertema Market Risk, Portfolio and Correlation, Beyond Correlation, dan Risk Attribution. Untuk anggota kelompok ada di bawah, saya sendiri Dafa Zafran Kamil, ada Mas Aan Saprudin, ada Mbak Aulia Syabani, ada Mbak Zahra Adelia, dan Mas Aditya Putra. Terima kasih. Untuk artikel pertama yang akan kami presentasikan adalah Dynamic Conditional Correlation and Volatility Spillover Between Conventional and Islamic Stock Market Evidence from Developed and Emerging Countries dengan penulis Muhammad Sahabuddin dan teman-teman pada tahun 2023. Latar belakang dari artikel ini adalah ketidakpastian meningkat di pasar keuangan global akibat berbagai krisis berupa krisis keuangan global 2007 hingga 2008 hingga pandemik COVID-19. Kondisi ini mendorong investor untuk mencari instrumen investasi yang lebih aman. Nah, pasar modal syariah itu muncul sebagai alternatif karena dianggap lebih tangguh dibandingkan pasar konvensional. Di penelitian sebelumnya, belum banyak yang mengeksplorasi hubungan dinamis dan transmisi risiko antara pasar saham konvensional dan syariah di berbagai waktu dan pada negara maju dan berkembang. Nah, tujuan utama dari penelitian ini adalah yang pertama menganalisis korelasi kondisional dinamis antara pasar saham konvensional dan syariah. Yang kedua, mengidentifikasi adanya limpah volatilitas antara pasar saham dan syariah. Yang ketiga, membandingkan karakteristik hubungan pasar di negara maju dengan negara berkembang. Yang terakhir adalah memberi rekomendasi strategi portofolio dan diversifikasi bagi investor dan berdasarkan cakrawala waktu investasi yang berbeda. Untuk metode penelitian, data yang akan digunakan adalah data deret waktu harian dari indeks saham konvensional dan syariah di 6 negara selama periode 2007 hingga 2018. Untuk penelitian ini menggunakan metode 1, model multivariat GARC DCC, yang berikutnya adalah MODWT, yaitu Maximal Overlap Discrete Wavelet Transform. Nah, untuk yang model GARC DCC, digunakan untuk mengestimasi bagaimana korelasi antara pasar berubah dari waktu ke waktu. Untuk MODWT digunakan untuk mendekomposisi data ke dalam beberapa frekuensi skala waktu. Hal ini memungkinkan peneliti melihat perbedaan perilaku investor jangka pendek dan jangka panjang. Untuk hasil penelitian yang didapatkan, yang pertama adalah hubungan antara pasar syariah dan konvensional tidak bersifat tetap, melainkan berubah-berubah, terutama saat terjadi guncangan ekonomi. Pasar syariah terbukti memberikan manfaat diversifikasi yang baik, terutama di negara-negara tertentu di mana korelasinya dengan pasar konvensional tidak terlalu kuat pada skala waktu tertentu. Indeks syariah di negara berkembang seperti Malaysia menunjukkan tingkat stabilitas yang lebih tinggi dibandingkan negara yang berkembang lainnya seperti China dalam menghadapi volatilitas global. Dan yang terakhir, temuan wavelet atau MODWT menunjukkan bahwa keputusan investasi harus mempertimbangkan jangka waktu. Korelasi biasanya lebih kuat pada jangka panjang, sehingga peluang diversifikasi lebih banyak ditemukan pada cakrawala investasi jangka pendek hingga menengah. Kekuatan artikel ini adalah yang pertama, kombinasi dari GARC DCC dan MODWT memungkinkan analisis yang tidak hanya melihat perubahan hubungan dari waktu ke waktu, tapi juga berdasarkan skala waktu, jangka panjang, dan jangka pendek yang sangat relevan bagi profil investor yang berbeda. Nah, artikel ini juga mencakup geografis yang luas dan mencakup periode krisis yang besar. Nah, hal ini memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai dinamika pasar global serta memberikan bukti empiris kuat mengenai klaim bahwa pasar syariah bertindak sebagai instrumen yang lebih stabil dibandingkan pasar konvensional saat terjadi guncangan ekonomi. Untuk kelemahannya sendiri, artikel ini sangat fokus pada analisis teknis pergerakan harga, namun kurang mendalam membahas faktor fundamental makroekonomi spesifik di setiap negara yang mungkin mempengaruhi korelasi tersebut. Nah, yang kedua adalah data yang digunakan itu berakhir pada tahun 2018. Walaupun mencakup global financial crisis pada tahun 2007 dan 2008, penelitian ini belum memasukkan dampak pandemi COVID-19 secara penuh. Untuk implikasi dari artikel ini, yaitu implikasi praktisnya adalah investor dapat menggunakan temuan ini
untuk menyusun strategi cross asset karena korelasi antara syariah dan konvensional bervariasi. Investor jangka pendek dapat mencari peluang arbitrase, sementara investor jangka panjang dapat menggunakan aset syariah sebagai pelindung nilai atau hedging. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian D, yaitu sintesis dan juga rekomendasi dari artikel 1. Kesimpulan yang dapat diambil dari artikel tersebut adalah hubungan antar pasar saham konvensional dan pasar saham syariah ini bersifat dinamis, baik dari sisi korelasi maupun volatilitas. Hasil estimasi multivariate generalized autoregressive conditional heteroscedastic dynamic conditional correlation atau MGARCH-DCC menunjukkan bahwa kedua pasar ini cenderung bergerak bersama dalam jangka panjang, namun tingkat korelasi dan volatilitasnya ini berubah-ubah seiring waktu, terutama saat terjadi krisis keuangan global seperti Global Financial Crisis pada tahun 2007 hingga 2008. Selain itu, terdapat perbedaan karakteristik volatilitas antar negara di mana indeks saham syariah dan konvensional di negara Cina ini menunjukkan volatilitas yang relatif lebih tinggi, sedangkan Malaysia ini relatif lebih stabil. Nah, temuan ini menegaskan bahwa diversifikasi portofolio lintas jenis pasar dan juga lintas negara ini tetap relevan, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada horizon investasi dan juga kondisi pasar. Nah, artikel ini berkontribusi dalam 3 hal, yaitu kontribusi teoritis, metodologis, dan juga praktis. Untuk kontribusi teoritisnya, artikel ini memperluas literatur portofolio dan juga manajemen risiko dengan menunjukkan bahwa risiko portofolio ini tidak hanya ditentukan oleh volatilitas masing-masing asetnya, tetapi juga oleh korelasi yang bersifat dinamis dan juga bergantung pada skala waktu. Untuk kontribusi metodologisnya, penggunaan MGARCH-DCC yang dikombinasikan dengan pendekatan wavelet multi-scale based maximal overlap discrete wavelet transform atau MODWT ini memungkinkan analisis korelasi dan volatilitasnya ini tidak hanya dalam domain waktu, tetapi juga dalam domain frekuensi seperti short term, long term, dan juga medium term yang masih relatif jarang digunakan dalam studi pasar saham syariah. Dan untuk kontribusi praktisnya, hasil penelitian ini memberikan implikasi penting bagi investor, fund manager, dan juga pembuat kebijakan dalam merancang strategi alokasi aset dan juga diversifikasi portofolio khususnya saat menghadapi kondisi pasar yang sedang bergejolak atau yang sedang krisis. Nah, untuk pengembangan penelitian selanjutnya, ada 4 pengembangan untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama yaitu perluasan jenis aset. Jadi tidak hanya saham, tetapi juga sebaiknya memasukkan sukuk, obligasi konvensional, dan juga komoditas seperti emas, minyak, serta aset kripto untuk melihat dinamika korelasi lintas kelas asetnya. Nah, yang kedua itu diperlukan penambahan variabel makroekonomi. Nah, untuk studi lanjutan sebaiknya dapat mengintegrasikan variabel makroekonomi seperti inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan juga indeks ketidakpastian global untuk menjelaskan sumber volatilitas dan juga spillover secara lebih komprehensif. Dan untuk yang ketiga yaitu disarankan untuk analisis krisis yang lebih spesifik, yang mana penelitian selanjutnya ini mungkin bisa difokuskan pada krisis tertentu seperti pandemi COVID-19 atau juga krisis geopolitik, yang mana untuk melihat apakah pasar saham syariah ini benar-benar berfungsi sebagai safe haven dibandingkan pasar konvensional. Dan yang keempat, untuk pendekatan non-linear dan juga regime switching, yang mana penggunaan model Markov switching DCC atau Coppola GARCH dapat menangkap perubahan rezim pasar secara lebih akurat. Dan untuk saran perbaikan untuk metodologi dan teorinya itu, yang pertama keterbatasan sampel dan negara. Jadi dalam artikel tersebut hanya mencangkup 6 negara. Diperlukan adanya penambahan negara lain, terutama dari kawasan Timur Tengah dan juga Afrika, untuk dapat meningkatkan generalisasi dari hasil penelitiannya. Dan yang kedua, sarannya adalah asumsi distribusi. Jadi meskipun model T di sisi ini digunakan dalam penelitian, namun untuk penelitian selanjutnya mungkin dapat mengeksplorasi extreme value theory atau EVT untuk menangkap risiko ekor atau risk tail secara lebih mendalam. Saran yang ketiga adalah dibutuhkan pendalaman aspek teoritis syariah, yang mana penjelasan teoritis mengenai bagaimana mekanisme screening syariah secara spesifik ini dapat mempengaruhi volatilitas dan korelasi masih dapat diperdalam lagi. Jadi tidak hanya dijelaskan secara konseptualnya saja. Dan saran yang keempat yaitu perlu adanya evaluasi kinerja portofolio nyata. Jadi studi ini, artikel 1 ini hanya berfokus pada korelasi dan juga volatilitas, namun belum mengasumsikan kinerja portofolio optimal, return risk trade-off secara lebih eksplisit. Nah, hal ini dapat menjadi nilai tambah metodologis bagi penelitian selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke artikel kedua dengan judul Where is the Distribution Tail Threshold, a Tail on Tail and Couples in Financial Risk Measurement dengan penulis Mariana Gonzalez Sanchez and Juan F. Pineda yang terbit pada tahun 2023 dengan nama jurnal International Review of Financial Analysis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian B ringkasan dari artikel 2. Untuk latar belakang sendiri, dalam manajemen risiko keuangan, pengukuran risiko ekstrim menjadi isu krusial karena return aset keuangan memiliki karakteristik fat tail atau ekor distribusi tebal dan juga tidak berdistribusi normal.
Pendekatan tradisional yang hanya mengandalkan korelasi linier terbukti tidak mampu menangkap ketergantungan ekstrim, terutama saat terjadi krisis keuangan. Nah, permasalahan utama dalam penerapan extreme value theory atau EVT adalah penentuan threshold atau ambang batas dari ekor distribusi yang sangat mempengaruhi estimasi tail index dan juga hasil pengukuran rasio seperti value at risk. Sebagian besar penelitian sebelumnya menetapkan threshold secara arbitrary, misalnya persentil 5 ataupun persentil ke 10, sehingga berpotensi menghasilkan estimasi risiko yang bias dan juga konsumsi modal yang berlebihan. Selain itu, pendekatan multivariate berbasis kopula, meskipun lebih akurat dalam menangkap ketergantungan ekstrim, memiliki kelemahan juga, yaitu berupa kompleksitas tinggi, waktu komputasinya besar, dan juga pembatasan struktural. Nah, kondisi ini mendorong perlunya metode alternatif yang lebih sederhana, cepat, dan tetap mampu menangkap risiko ekstrim lintas asetnya. Dan untuk tujuan dari penelitian pada artikel 2 ini, yang pertama untuk mengembangkan metodologi baru dalam menentukan threshold ekor distribusi return aset secara endogen tanpa menetapkan persentil secara arbitrary. Yang kedua untuk mengestimasi tail index dan juga risiko pasar atau VIR secara lebih stabil dan efisien dibandingkan metode Kolmogorov-Smirnov. Yang ketiga untuk mengukur ketergantungan ekstrim antar aset menggunakan pendekatan yang lebih sederhana dan juga cepat dibandingkan dengan kopula multivariate. Dan tujuan keempat untuk meningkatkan akurasi penggunaan risiko portofolio khususnya pada kondisi ekstrim dengan konsumsi modal yang lebih efisien. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan good usual bad atau GUB decomposition, yaitu suatu metode yang memecah distribusi return aset ke dalam 3 komponen yang saling independen secara linear berdasarkan perilaku statistiknya. Tujuan utama pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi secara endogen batas atau threshold distribusi ekor sehingga pengukuran risiko ekstrim menjadi lebih akurat dan juga tidak bergantung pada asumsi atau persentil yang dilakukan secara arbitrary. Nah, konsep dasar GUB decomposition ini membagi return aset menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada good, yang merupakan outlier positif, yaitu return ekstrim di sisi atas distribusi yang mencerminkan lonjakan keuntungan tidak normal. Yang kedua ada usual, yang merupakan bagian tengah distribusi return yang berperilaku mendekati normal atau Gaussian. Dan yang ketiga ada bad, yang merupakan outlier negatif atau ekor bawah distribusi yang mencerminkan kerugian ekstrim. Nah, komponen inilah yang menjadi fokus utama dalam pengukuran risiko. Kemudian langkah metodologi meliputi yang pertama, penentuan threshold tail. Nah, berbeda dari metode konvensional yang menetapkan threshold berdasarkan persentil tetap, misalnya 5% atau 10%. Dalam penelitian ini, menentukan ambang batas ekor bawah atau downside tail dilakukan secara endogen dan threshold ini ditetapkan sebagai nilai maksimum dalam komponen bad. Dan yang langkah kedua adalah estimasi tail index. Nah, setelah threshold downside tail atau batas ekor bawah ini ditentukan, maka langkah berikutnya adalah mengestimasi tail index yang mencerminkan tingkat fatailness distribusi return, yang mana estimasi dilakukan menggunakan Hill estimator, tetapi hanya pada data bad saja. Nah, langkah ketiga adalah pengukuran risiko univariate, yang dilakukan untuk mengukur risiko masing-masing aset secara individual. Nah, penelitian ini menggunakan value at risk berbasis Generalized Pareto Distribution atau GDP. Nah, langkah keempat yaitu pengukuran risiko multivariate yang dilakukan untuk risiko portofolio. Penelitian ini tidak menggunakan pendekatan kopula, melainkan menghitung korelasi empiris antar komponen bad dari masing-masing aset. Nah, korelasi ini dipandang sebagai extreme dependence, yaitu ketergantungan antar aset saat terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau krisis. Dan langkah yang kelima yaitu data penelitian. Nah, metode ini ditetapkan pada 6 aset dengan data harian pada periode 2011 hingga 2022 yang mencakup berbagai kelas aset, di antaranya ada Bitcoin, Gold, Nasdaq, S&P 500, dan juga indeks real estate. Dan untuk hasil dari penelitian sendiri menunjukkan bahwa yang pertama, metode GUB menghasilkan estimasi tail index yang lebih stabil dibandingkan pendekatan Kolmogorov-Smirnov atau KS yang ditandai dengan variance tail index yang lebih rendah sehingga estimasi tidak berfluktuasi tajam dari waktu ke waktu. Kemudian distribusi inverse tail index yang lebih mendekati normal yang secara teoritis ini diharapkan dalam
estimasi tail index berbasis Hill estimator. Nah, hasil yang kedua yaitu threshold tail yang dihasilkan melalui metode GUB ini bersifat adaptif. Artinya berbeda antar aset yang mencerminkan karakteristik volatilitas dan distribusi return masing-masing aset serta berubah antar waktu yang mengikuti dinamika pasar dan juga kondisi ekstrim yang terjadi. Yang selanjutnya, dalam pengukuran value at risk berbasis Generalized Pareto Distribution atau GDP, metode GUB ini menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan metode Kolmogorov-Smirnov yang ditunjukkan oleh yang pertama, persentase pelanggaran atau accident yang lebih kecil sehingga hasil value at risk-nya ini lebih konsisten dengan tingkat kepercayaan yang ditetapkan. Yang kedua, overestimation risiko yang lebih rendah. Artinya estimasi risiko ini tidak terlalu konservatif dan juga tidak menyebabkan alokasi modal yang berlebihan. Nah, yang selanjutnya ada underestimation risiko yang lebih kecil, sehingga risiko ekstrim ini tidak diremehkan. Nah, hasil yang selanjutnya yang keempat, dalam konteks risiko portofolio, penelitian menemukan bahwa korelasi ekstrim berbasis komponen bet memberikan informasi yang tidak ditangkap oleh korelasi biasa, misalnya korelasi Kendall atau Pearson pada seluruh datanya. Nah, hasil aset menunjukkan bahwa aset yang dalam kondisi normal tampak sebagai safe haven, yaitu contohnya seperti emas. Dan kemudian tetapi tetap menunjukkan korelasi positif dengan aset lain saat terjadi kondisi ekstrim atau krisis market stress. Yang terakhir, secara keseluruhan, pendekatan GUB ini mengungguli Coppola-T student dalam pengukuran risiko ekstrim karena yang pertama alasannya itu lebih efisien secara komputasi tanpa proses estimasi parameter Coppola dan simulasi yang kompleks. Yang kedua, karena lebih akurat dalam menangkap ketergantungan ekstrim karena fokus langsung pada data ekor bawah atau bet daripada memaksakan struktur distribusi tertentu. Dan yang ketiga, karena lebih fleksibel, tidak dibatasi oleh asumsi asimetri atau bentuk dependensi tertentu seperti pada Coppola eliptik. Nah, selanjutnya pada bagian analisis dan evaluasi kritis, pada slide ini tuh menjelaskan kekuatan dan juga kelemahan dari artikel. Yang dimana kekuatan utama artikel yaitu kontribusi metodologis melalui pendekatan GUB. Model itu membagi return menjadi 3 bagian, yaitu good untuk outlier positif, usual untuk bagian tengah yang berdistribusi normal, dan bad untuk outlier negatif. Dengan pembagian ini, whole tail dapat ditentukan secara endogen sehingga lebih objektif dan tidak bergantung pada asumsi subjektif peneliti. Dari sisi komputasi, model ini tuh lebih efisien dibandingkan uji Kolmogorov-Smirnov maupun Coppola multivariate yang cenderung lebih kompleks. Ketika diuji pada berbagai aset seperti Bitcoin, Gold, Brent crude oil, Nasdaq Composite, dan S&P 500, metode itu menghasilkan estimasi value at risk yang lebih stabil serta kebutuhan model yang lebih rendah. Selain itu, dalam pendekatan multivariatnya, metode ini atau model ini tuh cukup menggunakan kolerasi antara komponen bet untuk menangkap extreme dependence tanpa perlu Coppola yang rumit. Jadi pendekatannya itu lebih sederhana tetapi tetap efektif dalam mengukur resiko ekstrim. Selanjutnya, selain memiliki keunggulan, artikel ini juga memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu identifikasi komponen good and bad, sangat bergantung pada berbagai uji statistik, seperti uji normalitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Hal ini membuat hasilnya berpotensi dipengaruhi oleh pemilihan tingkat signifikansi, sehingga masih ada unsur subjektivitas dalam proses penentuan komponen ekstrim. Kedua, asumsi bahwa komponen usual ini menjadi independen dan identik setelah proses dekomposisi belum dijustifikasi secara teoritis, secara mendalam. Artinya landasan teori ini masih bisa diperkuat lagi. Terus ketiga, penelitian ini masih berfokus pada value at risk sebagai ukuran resiko. Sementara dalam regulasi global saat ini, expected shortfall atau IS lebih banyak ditekankan karena dianggap lebih mampu menangkap resiko ekor secara komprehensif. Terakhir, penggunaan data harian serta jumlah aset yang terbatas ini membuat hasil penelitian ini belum tentu dapat digeneralisasi secara luas ke berbagai kondisi pasar.
Oke, selanjutnya pada bagian ini adalah implikasi dari artikel yang menggunakan pendekatan GUB dari sisi praktis, industri, dan juga kebijakan. Nah, secara praktis, metode ini tuh menawarkan cara yang lebih objektif dalam menentukan three-halt tail. Dengan penentuan yang berbasis data, resiko kesalahan estimasi akibat penggunaan parameter yang arbiter ini dapat dikurangi. Ini membantu manajer resiko dalam menghasilkan pengukuran resiko yang lebih akurat dan konsisten. Dari sisi industri, pendekatan ini itu meningkatkan efisiensi dalam proses perhitungan resiko karena estimasinya lebih stabil dan tidak cenderung overestimate resiko. Kebutuhan modal yang harus disediakan institusi keuangan juga berpotensi lebih rendah. Artinya alokasi modal ini menjadi lebih efisien tanpa mengorbankan kehati-hatian. Sementara itu dari perspektif kebijakan, model ini tuh dapat menjadi referensi dalam pengembangan model resiko internal yang lebih transparan dan berbasis data. Hal ini tuh sangat relevan terutama untuk pengukuran resiko pasar pada aset yang memiliki karakteristik fat tails atau resiko ekstrim yang tinggi. Dengan demikian, kontribusi metode itu tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga memiliki dampak nyata dalam praktik dan regulasi manajemen resiko. Selanjutnya, pada bagian sintesis dan rekomendasi, terdapat kesimpulan artikel dan juga ringkasan kontribusi artikel. Jadi, kesimpulan artikel secara keseluruhan, artikel itu memberikan kontribusi signifikan dalam literatur manajemen risiko keuangan dengan menawarkan pendekatan baru dalam penentuan three-halt tail distribusi. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan, metode GUB ini menunjukkan potensi aplikatif yang luas dalam pengukuran risiko pasar baik secara univariat maupun multivariat. Selanjutnya pada ringkasan kontribusi artikel, kontribusi utama artikel ini adalah menegaskan bahwa masalah dalam extreme value theory bukan terletak pada estimator Hill, tetapi pada kesalahan penentuan three-halt tail, sehingga three-halt selection ini menjadi isu kunci dalam pengukuran resiko ekstrim. Sebagai solusi, diperkenalkan pendekatan GUB ini atau good usual bad untuk mengidentifikasi tail secara objektif. Metode itu menghasilkan estimasi tail, index, dan value at risk yang lebih stabil dan efisien dibandingkan pendekatan konvensional. Selain itu, extreme dependence juga ini diukur secara lebih sederhana melalui korelasi komponen bet tanpa kopula kompleks, sehingga lebih praktis dan aplikatif dalam manajemen risiko keuangan. Selain itu, extreme dependence diukur juga secara lebih sederhana melalui korelasi komponen bet tanpa kopula kompleks, sehingga lebih praktis dan aplikatif dalam manajemen risiko keuangan. Baik, pada bagian ini, di mana pengembangan pernyataan selanjutnya itu dapat diarahkan pada beberapa aspek utama. Yang pertama itu memperluas pendekatan GUB atau Good Usual Bad ke estimasi expected shortfall agar lebih selaras dengan regulasi risiko pasar global yang kini lebih menekankan expected shortfall dibandingkan value at risk. Nah, yang kedua, menguji metode ini pada data frekuensi tinggi untuk melihat apakah GUB ini tuh tetap robust dalam kondisi volatilitas dinamis dan clustering ekstrim yang lebih intens. Ketiga itu menerapkan pada dasar negara berkembang guna meningkatkan validitas eksternal yang mengingat karakteristik volatilitas dan likuiditas yang berbeda dari pasar maju. Dan terakhir ini mengintegrasikan GUB dengan model volatilitas dinamis seperti Garch atau pendekatan Bayesian agar estimasi teoris ini menjadi lebih adaptif, konferensif, dan mempertimbangkan dinamika volatilitas serta ketidakpastian parameter. Selanjutnya, pada syarat perbaikan untuk metodologi atau teori, yang dimana secara metodologis diperlukan justifikasi matematis yang lebih kuat mengenai sifat distribusi setelah deskomposisi GUB. Selain itu, perlu juga dilakukan backtesting formal sesuai standar regulasi internasional, serta uji robustness menggunakan teknik bootstrap. Dari sisi teori, penguatan landasan konseptual mengenai hubungan antara dekomposisi distribusi dan teori tail dependence ini akan meningkatkan validitas akademik model ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, kita akan mereview jurnal ketiga itu yang berjudul Centralized Base Equal Risk Contribution Portfolio gitu, yang ditulis oleh Fatki DKK ya gitu, dari Universitas of Toronto gitu, dipublikasikan dalam jurnal Risk edisi Januari 2024 gitu, seperti yang tertera di identitas jurnal berikut ini. Baik, latar belakang dari penelitian jurnal ini kita bisa melihat ya sejak Harry Markowitz memperkenalkan modern portofolio, teori portofolio modern pada tahun 1992. Resiko portofolio selalu diukur melalui variance return asset. Pendekatan ini melahirkan dua strategi utama, yaitu portofolio mean variance yang tidak stabil akibat besarnya error dalam estimasi expected return, gitu, serta portofolio minimum variance yang lebih stabil namun cenderung kurang terdiversifikasi. Ya.
Sebagai solusi atas keterbatasan tersebut, hadirlah equal risk contribution gitu. Strategi yang mengalokasikan bobot demikian rupa sehingga setiap aset memberikan kontribusi risiko yang sama, menghasilkan diversifikasi yang lebih merata. Namun seluruh pendekatan konvensional kalau kita lihat masih melewatkan satu dimensi risiko yang penting. Bagaimana aset-aset saling terhubung dan saling mempengaruhi dalam jaringan pasar keuangan. Mantegna pada tahun 1999 memperkenalkan market graph dan dari sana minimum spanning tree digunakan untuk memfilter koneksi terkuat antara aset. Temuan krusial dari Beittinger dan Papenbroek tahun 2017 gitu, membuktikan bahwa resiko keterikatan jaringan ini yang mereka sebut sebagai interconnectedness risk tidak terkoneksi dengan resiko yang diukur secara materi covariance. Artinya, kedua membawa informasi yang saling melengkapi. Sayangnya, hampir seluruh literatur hanya hanya menerapkan apa istilahnya pendekatan jaringan ini pada portofolio MPO atau MV ya, sementara penerapan pada ERC masih sangat terbatas. Nah inilah celah yang diisi oleh penelitian ini, inilah yang menjadi latar belakang penelitian ini. Berdasarkan celah tersebut, gitu, tujuan penelitiannya adalah bagaimana tujuan penelitian ini dibangun di atas 4 tujuan yang saling berkaitan. Pertama, gitu, memperluas definisi resiko portofolio dengan memasukkan dimensi interconnectedness tadi yang gitu, berbasis topologi minimum spanning tree. Kedua, mengembangkan metode integrasi between centralized ke dalam metode RC melalui modifikasi matriks varian covariance. Ketiga, membuktikan secara empiris bahwa centralized ERC portofolio mampu meningkatkan kinerja adjusted dibandingkan ERC konvensional maupun portofolio equality weighted. Dan keempat, menganalisis portofolio dan size risk pada periode tekanan pasar ekstrim gitu, yakni krisis 2008 hingga 2009 serta periode pandemi 2020 menggunakan ukuran VAR, CVR, dan maksimum drawdown. Berikutnya adalah metode penelitian yang digunakan adalah harga penutupan harian konstituen indeks S&P 100 Yahoo Finance gitu, mencakup periode Desember 98 hingga Desember 2022 gitu. Setelah proses pembersihan data sebanyak 75 saham dipertahankan untuk dianalisis gitu. Kemudian dilakukan backtesting mulai Desember 2003 hingga dengan metode rolling window gitu, menggunakan lookback 3,5 tahun dan periode out of sampel 6 bulan sebagai konfigurasi baseline gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ada alur optimasi ya per rolling window bagaimana gitu, tahapannya lumayan ya, ada 9 tahapan gitu. Yang sederhananya adalah bagaimana di situ kalau kita lihat ada aset pinggiran jaringan mendapatkan nilai matrik atau sentralitas kecil gitu, sehingga variasi dalam matrik Q mengecil dan metode ET secara otomatis mengalokasikan bobot lebih besar padanya gitu. Sebaliknya aset yang sangat sentral dalam jaringan akan mendapatkan bobot yang lebih kecil. Ya, ini sifat positif semi definitif dari Q terbukti gitu, terjaga sehingga konveksitasnya model optimasi tidak terganggu di situ gitu. Itu metode yang digunakannya. Nah, berikutnya hasil penelitian ya, kalau kita lihat angka-angka di situ ada hasil backtesting selama hampir 2 dekade dari Desember 2003 hingga Desember 2022 menunjukkan bahwa sentralit ERC portofolio secara konsisten melampaui kedua pembandingnya. Rasionya tercatat sebesar 0,62 gitu. Lebih tinggi dari ERC base sebesar 0,59 dan equally weighted sebesar 0,57. Annual return sentralit ERC mencapai 13,02%, melampaui ERC base sebesar 12,58% dengan selisih volatilitas yang nyaris tidak berarti yaitu 17,64% berbanding 17,72%. Jensa alpha sentralit ERC sebesar 6,80% juga lebih unggul dari ERC base di 6,31%, membuktikan kemampuan melampaui prediksi ya return berdasarkan model CAPM. Tingkat turnovernya memang lebih tinggi 16,32% berbanding 5,10% gitu. Namun masih jauh di bawah portofolio minimum finance yang mencapai 36,93%. Ketika diuji pada kondisi pasar yang lebih berat kan gitu ya, kita melihat gambaran yang muncul jadi lebih bernuansa pada krisis gitu ya, 2008 hingga 2009 central rate kan gitu, ERC terbukti lebih tangguh dengan annual return negatif 34,16%, lebih baik ya 3,43% dibandingkan ERC base di negatif 35,38%. Maksimum di situ ada VAR-nya pun lebih rendah gitu. Ya kita lihat mengindikasikan ketahanan yang lebih baik pada pasar beruang yang bersifat gradual gitu. Namun pada periode pandemi 2020 kita lihat ya, yang terjadi secara mendadak dan simetris gitu. Hasilnya berbalik gitu. Hasilnya berbalik gitu. Ada centralized gitu. RC mencatat return negatif 59,06% ya gitu. Sedikit lebih buruk dari RC base di negatif 57,93%. Ini adalah trade off yang penting untuk dipahami. Ya, strategi berbasis jaringan bekerja lebih efektif ketika resiko terakumulasi secara bertahap gitu. Bukan ketika pasar jatuh serentak dalam waktu singkat gitu. Dari sisi robustness yang gitu, sentralit RC secara konsisten gitu, melampaui atau menyamai RC base di seluruh kombinasi lockback kedua hingga 5 tahun ya gitu, dan out of sample 1 hingga 12 bulan gitu. Itu hasil semuanya gitu.
Sebagai penutup ya, di sini kita lihat dalam penelitian membuktikan bahwa pengintegrasian between central rate dari minimum spending, ya di sini minimum spending tree, gitu, dalam model equal risk contribution dapat meningkatkan kinerja portofolio secara konsisten. Gitu. Returnnya lebih tinggi, sequence lebih baik, ya, alfanya yang lebih besar, gitu. Hanya dengan modifikasi sederhana melalui matriks Q sama dengan D dikali sigma kali D, gitu. Aset yang berada di pinggiran jaringan pasar juga kita lihat misalkan secara empiris terbukti memberikan return yang lebih tinggi, ya konsisten dengan temuan-temuan literatur sebelumnya. Gitu. Nah, ada catatan penting yang perlu diingat di sini ketika krisis terjadi mendadakan gitu. Nah, keunggulan penemuan ini bisa menjadi memudar gitu. Ya, sebuah peringatan bahwa ketika tidak melakukan investasi, ya, selalu ada trade off gitu antara potensi return dan resiko di situ. Gitu. Nah, di sini juga bisa ada ya kalau kita ingin melakukan penelitian lanjutan gitu. Ya, kita melihat ada metodologi ini membuka peluang yang sangat relevan untuk dieksplorasi lebih jauh gitu. Ya, termasuk bagaimana kita gitu pengajuan pada kelas aset yang lebih beragam gitu. Beberapa pada pasar modal di Indonesia gitu. Misalkan LQ45 gitu. Atau misalkan ada Jakarta Islamic Index dan sebagainya gitu. Ya, ini saya dan berikutnya nanti akan disampaikan oleh Mas Adi terkait bagaimana kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini. Gitu. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke bagian analisis dan evaluasi kritis, mulai dari kekuatan artikel. Yang pertama, artikel ini menggunakan network theory yang inovatif dan juga model matematis yang kuat. Dari sisi metodologi, penulis melakukan pengujian yang sangat solid ya dan sangat robust. Lalu kerangka dan metodologi yang digunakan itu komprehensif, yaitu metode rolling window untuk pengujian atau sampel backtesting dari 2003 sampai 2022. Mereka juga berhasil memformulasikan matriks modifikasi yang memastikan model optimisasi portofolio tetap baik seperti itu. Namun kita juga harus melihat beberapa kelemahan dan batasan artikel ini. Yang pertama yaitu ukuran sampelnya relatif sempit dan sedikit, hanya dari S&P 100 walaupun datanya itu tersedia penuh. Yang kedua, penelitian ini hanya terbatas di portofolio single asset, yaitu hanya di ekuitas atau saham Amerika Serikat, dan tidak menggunakan atau memasukkan juga portofolio yang multi aset, yaitu yang juga terdiri dari surat utang dan atau pasar internasional dan lain-lain, dan bukan hanya satu aset saja seperti itu. Yang ketiga, penelitian ini hanya fokus di posisi long dan tidak melihat potensi strategi short selling yang mungkin dapat berpengaruh signifikan terhadap hasil dari metode yang digunakan ini. Namun setelah itu juga tidak ada perbandingan hasil dari centrality based portfolio yang digunakan di penelitian ini dengan algoritma yang lain seperti local clustering coefficient. Tidak ada perbandingan apakah ini lebih baik atau lebih akurat dibanding algoritma-algoritma yang lain tersebut. Selanjutnya, implikasi dari artikel ini yang pertama bagi investor. Bagi investor, mereka tidak bisa hanya menggunakan ukuran volatilitas yang tradisional dan konvensional untuk mengukur risiko. Penggunaan network graph ini menghasilkan estimasi risiko yang lebih akurat seperti itu. Yang kedua, bagi regulator, karena aset sentral itu lebih rentan terhadap risiko sistematis dan perubahan yang signifikan, regulator dan bank sentral dapat menggunakan centrality based matrix yang digunakan di artikel ini untuk mengidentifikasi aset yang dapat meningkatkan systemic risk. Yang terakhir, bagi akademisi, artikel ini memberikan bukti bahwa risiko yang berkaitan itu berbeda secara matematis dari risiko yang diukur oleh variance covariance matrix tradisional. Baik, selanjutnya kita beralih ke bagian sintesis dan rekomendasi untuk artikel yang ketiga ini. Nah, yang pertama kita akan tarik benang merah dari penelitian ini. Kesimpulan utamanya adalah bahwa penulis artikel ini berhasil menerapkan network based interconnected risk pada portofolio equal risk contribution atau ERC, dan yang berhasil meningkatkan kinerja keseluruhan setelah disesuaikan dengan risiko. Dengan menggabungkan risiko tradisional berbasis variance dengan risiko interconnected risk dari topologi minimum spending tree, portofolio mampu menghasilkan return yang lebih tinggi pada tingkat risiko yang kurang lebih sama. Nah, lalu apa kontribusi utama artikel ini bagi literatur akademik? Sebagian besar literatur sebelumnya hanya menggunakan konsep jaringan yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperbaiki portofolio min variance atau minimum variance. Artikel ini menjembatani kesenjangan dalam literatur tersebut dengan mengaplikasikan konsep tersebut khusus untuk model ERC atau equal risk contribution dan bukan hanya min variance konvensional seperti penelitian sebelumnya. Implementasinya juga intuitif, mengaplikasikan sentralitas secara langsung untuk mengubah skala matriks VCV dan tidak menggunakan persamaan atau constraints yang terlalu rumit. Yang terakhir, sebagai penutup di slide 6 ini, yaitu ada juga beberapa ruang perbaikan dan celah penelitian yang menarik untuk ditinjau lebih lanjut. Yang pertama, penelitian selanjutnya dapat menerapkan model portofolio centrality ERC ini pada aset yang lebih luas dan beragam seperti obligasi dan komoditas
dan bukan hanya saham saja seperti yang dicontohkan di penelitian ini. Yang kedua, metodologi penelitian dapat diperbaiki dengan menguji performa model ini terhadap algoritma network filtering yang lain. Dan yang terakhir, performa centrality ERC juga dapat dibandingkan dengan metode portofolio yang berbasis jaringan canggih yang lain seperti hierarchical risk parity. Sekian dari saya dan artikel 3. Terima kasih sudah menyimak. Baik, berikut ini adalah daftar pustaka yang berisi 3 artikel yang telah kami review. Apabila teman-teman ingin membaca lebih lanjut artikel-artikel yang telah kami review, mulai silahkan teman-teman kunjungi link DOI yang tercantum di layar. Baik, sekian presentasi kami dari kelompok 1. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan hal-hal yang kurang tepat. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silahkan disampaikan saja dan kami berterima kasih kepada teman-teman karena sudah menyimak presentasi dengan baik. Sekian, kami dari kelompok 1 izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.